Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandra ini, NPM 2018 Saya dari kelas R5A. Di sini saya akan menjelaskan apa sih bisnis model kanvas itu ya. Dan apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memakai strategi ini. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini adalah sebuah strategi manajemen yang berupa visual card dan terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Jadi dalam membentuk sebuah bisnis, kita harus bisa membuat perencanaan apa saja yang akan kita lakukan ketika kita membuka sebuah bisnis. Mulai dari bahan baku, peralatan, sampai sumber daya manusianya. Jadi tujuan dari bisnis model kanvas ini adalah untuk mempermudah seseorang dalam menentukan apa saja kebutuhan dan keperluan mereka ketika membuka bisnis. Nah, dari bisnis model kanvas ini kita juga bisa membuat sebuah perkiraan yang akan terjadi di kemudian hari. Karena dalam membuat sebuah bisnis akan banyak sekali bisa kita bilang sebagai rintangan di mana seseorang harus mampu menghadapi hal tersebut agar bisnisnya tetap berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu kita penting mengetahui bisnis model kanvas ini. Nah, bisnis model kanvas di sini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam bukunya ini, si Alexander ini menjelaskan sebuah framework mampu untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jadi dia kayak membantu orang-orang membuat sebuah perencanaan itu. Nah, kali ini saya sudah membuat satu contoh jenis usaha di mana usaha ini bisa kita buat sebagai contoh di mana 9 elemen ini akan masuk ke dalam contoh usaha yang saya buat. Jadi di sini saya sudah menuliskan tentang warkop senja. Nah, ini adalah 9 elemen yang akan saya jabarkan dalam video ini. Nama usaha ini adalah warkop senja. Di dalam warkop senja kita membutuhkan yang namanya bahan baku, sumber daya manusia, bagaimana cara membranding, strategi marketing apa yang cocok, dan lain-lain. Ini saya akan membahas yang pertama. Yang pertama itu customer proposition. Kenapa si warkop senja membutuhkan customer proposition? Ya karena si warkop senja ini didirikan, target pasarnya apa nih gitu. Karena si warkop senja ini sebuah model tempat nongkrong, maka target pasar yang cocok itu adalah anak muda dan para pekerja. Kenapa para pekerja termasuk dalam target pasar warkop senja? Karena para pekerja ini bisa seperti bertemu klien di warkop senja gitu. Karena memang warkop senja ini bisa dibilang warung kopi, tetapi konsep yang ada di dalam warkop senja ini tidak kalah menarik dengan kafe-kafe di luar gitu. Walaupun dia warkop, tetapi kita bisa bilang sebagai warkop modern gitu loh. Menunya memang warkop banget, yang kayak ada indomie telur lah, ada roti bakar, atau ada pisang bakar dan segala macam yang ada di warkop. Tetapi kita membuat suasana si warkop senja ini menjadi lebih nyaman gitu. Dia tidak hanya sekadar warkop-warkop biasa. Nah, dan yang kedua itu kan ada anak muda ya. Kenapa harus anak muda? Iya, karena anak muda ini adalah salah satu orang yang ketika dia nongkrong, dia memikirkan budget. Kalau gue nongkrong di kafe budgetnya segini nih, sedangkan kebutuhan gue banyak. Terus kayak males lah gitu, lebih baik di warkop atau segala macam gitu. Nah, makanya kita menyediakan nih si warkop senja. Memang menu-menunya itu harus menyesuaikan budget si anak-anak muda juga gitu, agar warkop senja ini selain bisa memberikan inovasi baru dalam dunia perwarkopan ya pokoknya itu
dia juga bisa membuka si mindset anak muda ini bahwa Warkop Senja ini tidak hanya tempat ngopi yang asik, tapi juga di sini bisa kayak free wifi gitu. Mereka juga bisa belajar di sini gitu, nggak cuma di kafe-kafe doang gitu kan. Nah, oke, kita balik ke yang dua. Di kedua ini adalah value proposition. Apa sih value proposition ini gitu? Kenapa dalam Warkop Senja membutuhkan value proposition? Nah, value proposition ini adalah penjelasan lebih detail nih apa aja yang terdapat di dalam Warkop Senja ini. Misalkan kayak menunya apa aja, terus minuman yang terdapat di sana apa aja, gimana suasana kafenya, itu termasuk dalam value proposition. Ya, semacam latar belakang kenapa sih Warkop Senja ini didirikan, atau kenapa sih orang harus banget ke Warkop Senja. Di sini nih penjelasannya di value proposition. Terus yang ketiga itu ada channels gitu. Kenapa sih Warkop Senja membutuhkan channels? Channel ini kita butuhkan untuk membranding produk si Warkop Senja ini sendiri. Bagaimana sih Warkop Senja ini bisa dikenal dengan masyarakat dan di luar sana? Nah, si Warkop Senja harus mempunyai channel. Channelnya ini kayak gimana sih? Kalau kalian ketahui, ada tuh sekarang namanya di Instagram gitu paid promote gitu. Nah, si channels ini bisa mengarah ke sana. Jadi Warkop Senja menggunakan channels paid promote untuk membranding produk-produknya gitu kan, biar dikenal layak. Ini yang pertama itu paid promote. Paid promote ya. Nah, terus yang kedua itu strategi yang kedua, kita akan membuat yang namanya hunting foto. Kenapa hunting foto? Anak-anak zaman sekarang itu sering banget namanya yang ketika dia nongkrong yang dia bisa foto bareng lah, atau udah lama nggak minta pas temennya gitu kan. Nah, mereka tuh butuh nih space di mana biar mereka bisa foto bareng. Nah, kita bisa menyediakan hal tersebut gitu kan. Terus yang ketiga, keuntungan dari hunting foto ini nanti kan dia akan upload nih ke sosial media. Nah, di situ kan akan ada nih logonya si Warkop Senja di latar belakang mereka foto itu. Nah, di situ tuh mungkin anak-anak muda tuh akan kayak, wah asik nih tempat nongkrongnya kayaknya gitu, dengan melihat foto-foto tersebut gitu kan. Kita juga jangan lupakan bahwa artistik dalam Warkop Senja itu juga harus di floor gitu, kayak misalnya ada stiker atau gambar apa gitu kan untuk memenuhi latar belakang ini supaya menarik. Nah, yang ketiga itu solusi strateginya ini adalah kita membuat cup minuman dimana ketika ada orang yang memesan minuman, kita nggak usah memakai gelas dan segala macam ya yang kayak sekarang harus dicuci dan ribet lah. Nah, kita lebih menggunakan cup. Kenapa cup? Di cup ini nanti kita akan memberikan logo si Warkop Senja. Sama juga kayak kata-kata yang kayak sekarang tuh di Janji Jiwa kan suka banyak tuh ada kata-kata gitu kan. Nah, mungkin itu akan kita taruh di Warkop Senja supaya lebih menarik gitu kan. Tapi ada lagi nih hal yang lebih menarik di cup ini gitu. Cupnya akan kita kasih nama. Misalnya namanya si Ririn misalnya. Si Ririn ini mesen kopi hitam misalkan. Mesen kopi hitam dan kita akan taruh di cup. Nah, cupnya ini akan kita namain Ririn gitu kan. Nah, pasti dia nih akan memfoto, karena ya tahu sendiri anak zaman sekarang hobi banget yang namanya memfoto hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Contohnya nama gitu kan. Nah, pas dia memfoto si cup ini, tanpa dia sadari di atas namanya si Ririn ini ada logo si Warkop Senja ini. Nah, terbranding lagi deh tuh kalau dia upload gitu kan. Nanti dia juga bisa kasih tahu temen-temennya lah bahwa di sini tuh asik loh gitu. Kita bisa punya cup yang bisa dibawa pulang terus ada nama kita gitu. Oke, itu aja kali ya secara. Sebenarnya banyak sih hal buat nge-branding itu banyak banget. Cuman di sini gue kasih 3 alternatif dulu aja. Terus yang selanjutnya itu adalah
revenue streams. Apa sih revenue streams ini gitu kan? Nih teman-teman, revenue stream ini adalah bagaimana kita memaksimalkan bahan baku dan juga kinerja karyawan agar kita mendapatkan keuntungan. Kenapa kayak gitu? Dalam sebuah dalam pembuatan bisnis kita harus bisa nih tahu bahan baku apa aja yang paling laku, bahan baku apa aja yang gitu dia tuh yang kayak laris banget gitu. Jangan sampai ketika kita membeli bahan tersebut malah kayak jadi terbuang sia-sia gitu, malah menimbulkan kerugian bukan keuntungan. Makanya di sini kita harus bisa memaksimalkan hal tersebut. Misalkan di dalam Warkop Senja ini ada menu yang namanya pisang bakar. Nah, si pisang bakar ini karena kita punya menu ini, kita kayak nyetok pisangnya terlalu banyak. Seperti yang kita ketahui, si pisang ini kan mudah lembek, mudah bonyok lah. Nah, itu yang harus kita minimalisir gitu ke ininya keburukannya kayak gitu ya. Contohnya kita cuma membeli satu sisir atau 2 sisir dulu, kita lihat dulu nih rame atau enggak nih si si pisang bakar ini gitu kan. Kalau memang rame juga kita kayak memperkirakan stok per hari itu misalnya 5 sisir atau 10 sisir gitu kan, biar kita kalau misalkan ya bonyok itu masih bisa digunakan gitu kan. Nggak kita beli tuh yang nggak terlalu mateng tapi dia nggak mentah gitu. Kita juga harus bisa memikirkan hal tersebut sih gitu. Nih kita maksimalkan bahan baku sih revenue. Nah selanjutnya itu yang nomor 5 itu ada key resource. Key resource ini apa sih? Karyawan. Nah key resource ini berhubungan dengan si karyawan gitu kan. Maksudnya apa nih kok berhubungan sama karyawan? Nah, si karyawan juga harus bisa nih menimbulkan suasana yang baik kepada si customer. Terus juga kita kayak memaksimalkan si karyawan ini. Misalnya dalam tempat Warkop Senja ini, si karyawan misalnya bisa menawarkan kayak, "Kak, di sini kita ada akustik loh," atau di sini kita ada wifi gratis, silakan nih passwordnya dan segala macam gitu. Kita juga bisa menciptakan suasana si Warkop Senja ini jadi kayak sahabat untuk si para customer gitu. Nah lanjut di customer relationship gitu. Customer relationship ini adalah hubungan sama sih, hampir sama-sama research, tapi dia kayak lebih ke bagaimana si karyawan, pokoknya orang-orang yang terlibat di dalam Warkop Senja ini bisa berhubungan baik dengan customer. Namanya customer relationship. Hubungan ini harus terjalin baik, walaupun misalnya yang datang nih misalnya mantannya si karyawannya Warkop Senja. Nah si wartawan si karyawan ini harus bisa bersikap profesional kepada customer walaupun mungkin dia mantan atau dia musuh, tapi dalam kondisi ini adalah profesionalitas kerjanya sih yang harus dikedepankan gitu. Kenapa ya? Karena itu penting dalam bekerja gitu, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik kepada customer gitu. Terus yang selanjutnya itu ada key partnership. Key partnership ini ya penting juga sih. Key partnership ini dimana Warkop Senja harus bisa menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain. Misalkan kerjasama menu deh, misalnya menu di Warkop Senja ini nggak ada yang spesial banget atau kurang gitu. Kita bisa nih kerjasama misalnya sama dimsum ungu gitu. Dimsum ungu kan sekarang lagi menariknya gitu karena warnanya ungu dan segala macam. Nah kita bisa kerja sama si dimsum ungu ini untuk tiap hari mengantarkan dimsumnya ke Warkop Senja dengan kerjasama misalnya keuntungan berapa persen dari ini gitu kan. Dan kita juga memberikan peluang untuk si dimsum ini untuk berkembang agar lebih dikenal orang gitu. Terus juga kita bisa kayak kerjasama sama
perusahaan-perusahaan misalkan si Warkop Senja menawarkan setiap siang misalnya gitu kan, ada beberapa kantor yang membutuhkan misalnya kopi atau apa, kita juga bisa tuh kerjasama kayak gitu. Sebenarnya kerjasama ini banyak sih, kita bisa meluas kemana-mana nih kalau ngebahas tentang K-partnership ini, karena kerjasama itu bisa kita jalin dalam bentuk apapun gitu, bisa berupa barang juga, bisa juga cuman berupa kayak logo sponsorship dan segala macam, agar si Warkop Senja ini makin dikenal gitu kan. Nah, langsung aja yang terakhir ini adalah cost structure gitu. Cost structure ini apa sih gitu kan? Kenapa sih Warkop Senja harus punya cost structure? Cost structure ini adalah sumber daya gitu, sumber daya yang dimiliki oleh Warkop Senja. Sumber daya ini seperti karyawan dan pembiayaan. Nah, di dalam Warkop Senja ini membutuhkan karyawan berapa sih? Misalkan karyawan yang dibutuhkan itu kayak cuman satu, misalkan butuh karyawan kasir gitu kan, dia butuh kasir, atau dua, dia butuh chef gitu kan untuk masak kan, soalnya kan kita warkop, yang namanya warkop kan pasti masak, ada indomie lah dan segala macam. Terus yang ketiga misalnya pelayan, kita harus bisa memaksimalkan 3 orang ini. Kalau misalnya dirasa kasir cuma butuh satu, ya udah pertahankan dulu nih satu. Kalau misalnya nggak keteteran amat dan kita sebagai pemilik bisa membantu si kasir, ya udah satu aja dulu. Sama si chef juga, terus sama di pelayan juga. Kalau misalnya memang masih bisa kita handle, ya kita coba aja dulu kasir satu, chef satu, dan pelayan satu. Kenapa kayak gini? Karena di 3 orang ini kan perlu kita bayar nih, berarti ada pembiayaan untuk 3 orang ini gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba ngambil pelayan 5 tapi yang terpakai cuma 2 atau cuma 1, kan sayang, karena kita harus mengeluarkan pembiayaan tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh bisnis model kanvas. Oke teman-teman, udah 9 elemen saya jabarkan di sini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik dari video ini gitu. Walaupun masih banyak kekurangannya ya. Maaf juga tadi ada kata-kata yang belibet, maklumlah grogi. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu berusaha untuk menjadi pengusaha yang profesional. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.